Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Wisnu Baswara dengan NIP akhir 3009. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil dari materi laporan dari radial basis function self organization map dan deep neural network. Jadi untuk yang soal pertama itu, jadi yang langsung saja ke nomor soal 2. Jadi saya di sini memilih untuk SOM dengan poin 6 dan poin 9. Untuk penjelasan mekanisme SOM, jadi SOM itu pendekatan unsupervised learning yang unik karena tidak memiliki error correction learning seperti back propagation, melainkan menggunakan pembelajaran kompetitif atau competitive learning. Jadi mekanisme konsep inti dari poin ke-6 yaitu pemetaan dimensi dan preservasi topologi. Jadi yang pertama itu computation. Jadi dibayangkan itu ada papan catur, dua dimensi di mana setiap kotaknya adalah neuron yang memiliki bobot pengetahuan tertentu. Jadi data input masuk itu terjadi kompetisi di mana seluruh neuron menghitung tingkat kemiripan bobot mereka menggunakan Euclidean distance. Jadi jarak yang paling kecil atau paling mirip itu akan didapatkan sebagai pemenang atau BMU. Dalam fase pembelajaran PMU itu peserta neuron-neuron di sekitarnya memperbarui bobot mereka agar menjadi semakin dekat pola data. Jadi mekanisme adaptasi kolektif ini mungkin sistem secara otomatis mengelola data-data dengan karakteristik serupa. Untuk kerjasamanya, yang menang akan melakukan batasan ruang lingkup spesial di sekitarnya. Neuron berada di dalam radius dianggap sebagai tetangga dari BMU. Jadi yang nomor 3 adalah adaptive adaptation. Jadi bobot dari BMU dan neuron tetangganya yang ditarik akan diperbarui mendekati faktor data input tersebut. Jadi untuk rumusnya ada seperti itu. Jadi mengapa topologinya terjaga? Jadi karena neuron itu yang berdekatan secara fisik di kisi dua dimensi atau grid itu selalu diperbarui. Dan secara bersama-sama setiap kali salah satu dari mereka atau tetangganya menang, akibatnya data input yang mirip akan mengaktifkan neuron-neuron yang saling berdekatan di peta dua dimensi. Untuk yang poin ke-9 yaitu sifat kunci variasi modern atau regularisasi zero tracing. Jadi kelemahan SOM itu tentang terhadap data pencilan atau outlier. Jadi fitur yang tidak relevan atau noise itu ketidakseimbangan kelas. Jika ada satu data outlier yang nilainya sangat ekstrim, data ini bisa menangkap kompetensi dan menarik sekumpulan neuron jauh dari pusat klaster data asli, layaknya menarik karet gelang terlalu keras. Jadi merusak bentuk peta atau distorsi. Jadi untuk mengatasi ini, variasi SOM itu memperkenalkan mekanisme zero tracing. Jadi cara kerja zero tracing itu penambahan penalti sparsitas. Jadi mekanismenya bekerja dengan menyisipkan regulasi L1 atau lasso penalti ke dalam fungsi pembaruan bobot. Jadi algoritmanya itu memiliki misi kedua, memberikan hukuman penalti pada bobot yang tidak penting. Jadi untuk sparsitasnya atau seleksi fitur otomatis dalam dimensi yang sangat tinggi, seringkali banyak fitur yang tidak relevan. Misal fitur ke-45 dan ke-89 dari 100 fitur ternyata hanya noise. Regularisasi L1 akan menekan nilai bobot fitur-fitur sampah hingga persis di angka 0. Jadi membuat jaringan secara otomatis melakukan seleksi fitur, hanya menyisakan dimensi yang benar-benar mendefinisikan pola data. Terus ada robustness. Jadi fitur-fitur yang memperhatikan anomali atau noise ekstrim dilemahkan secara agresif. Jadi jaringan menjadi kebal. Jadi neuron tidak akan membuang energi komputasi yang sia-sia. Terus ada konversi jauh lebih cepat. Setiap bobot yang tidak nol membutuhkan komputasi untuk memperbarui secara terus-menerus dengan menganalisis menjadikan nol bobot yang tidak penting sejak awal iterasi. Jadi untuk operasinya seperti ini. Ini untuk kode-kodenya. Di sini untuk pemilihan warna itu ada merah, biru, kuning, cyan, dan magenta, putih dan hitam. Itu hasil kodenya melatih SOM memetakan warna pelatihan bobot neuron pada posisi 0 banding 0. Jadi 0.1.1. Jadi gambar cuma dari nah seperti ini gambarnya.
Jadi untuk penjelasannya itu inisiasinya grid neuron berukuran 8 kali 8 itu setiap neuron memiliki bobot berupa 3 atau RGB. Awalnya bobot ini diisi secara acak, jadi visualisasinya itu peta akan terlihat bintik-bintik atau warna-warna yang tidak beraturan. Jadi proses pelatihannya atau trainnya itu setiap warna input misalnya merah 1 1 0 0. Jadi BMU-nya algoritma mencari neuron di grid yang warna paling mirip dengan input menggunakan Euclidean distance. Jadi update bobot dari PMU itu dan neuron sekitarnya itu yang masuk dalam radius tertentu ditarik warnanya agar lebih mendekati warna input. Jadi learning rate menentukan seberapa kuat perubahan warnanya, terus ada radius menentukan seberapa banyak tetangga yang ikut berubah. Jadi ada decay, jadi seiring berjalannya epoch atau iterasi, nilai LR dan R akan mengecil. Ini tujuannya agar di awal pelatihan peta tersebut berubah secara drastis, tapi di akhir pelatihan peta menjadi lebih halus dan detail. Untuk visualisasi hasilnya, eh, peta itu warna song kiri, yang mana ini, itu menghasilkan akhir grid 8x8. Jadi warna-warna yang mirip seperti hijau dan cayenne akan kumpul di area yang berdekatan. Ini membuktikan bahwa SOM berhasil melakukan dimensionalisi reduction dari 3D menjadi warna ke peta 2D. Untuk U metrika atau kanan atau unified distance metrik menunjukkan jarak antar neuron. Warna terang kuning menunjukkan jarak yang besar, artinya ada tempo atau perbedaan warna yang tajam antar kelompok. Untuk warna gelap ungu menunjukkan jarak yang kecil, artinya area tersebut sangat homogen atau warnanya sangat mirip. Nah, seperti ini. Di mana ungunya dan di mana yang kuning-kuning. Oke, lanjut di implementasi poin 9. Sama, di sini saya memilih beberapa warna. Dan ini untuk hasilnya ada kita memilih warna di sini ada merah, hijau, dan putih. Jadi untuk penjelasannya itu nah, ya. Oke, baik. Jadi untuk penjelasannya, sekarang ada sistem yang jarang sparse. Jadi bagian pertama membuat target yang harus ditembak oleh algoritma. Jadi kita punya 20 kabel tabs, tapi hanya 2 kabel yang melahirkan sinyal listrik. Jadi sisa 18 kabel lain mati atau hanya berisi atau noise. Jadi masalahnya itu algoritma tidak tahu kabel mana yang hidup. Ia harus menebak sambil memberikan gangguan. Jadi untuk algoritmanya, algoritma 1 itu LMS biasa tanpa regulasi update bobotnya. Seperti ini rumusnya. Jadi cara kerjanya ia hanya fokus pada error. Terus kelemahannya karena ada noise, gangguan kecil di setiap data. Algoritma ini menganggap gangguan itu sebagai sinyal penting. Jadi hasilnya 18 kabel yang harusnya benar 0 akan memiliki nilai kecil yang berantakan, misalnya 0,02 minus 0,01. Disebut overfitting terhadap noise. Jadi algoritma yang 2 atau zero architecture yang dipakai itu update bobotnya ditambah satu komponen. Jadi ini rumusnya. Jadi mekanismenya itu gravitasi, atau bayangkan setiap bobot ditarik oleh gravitasi menuju angka 0. Jadi fungsi ini hanya melihat arah. Jika bobot positif akan ia dikurangi. Jadi sebaliknya jika bobotnya negatif itu maka akan ditambah. Ini ya. Jadi informasinya untuk yang sistem asli itu kita menggunakan warna putih. Untuk yang sistem biasa kita warna merah. Dan untuk yang pakai zero axis kita warna hijau. Oke, itu saja dari penjelasan saya terhadap laporan tugas radial basis function, self-organizing map, dan deep neural network. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.